Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min du'ain la yasma. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama di majelis ilmu ini. Insyaallah menjadi taman-taman surga, insyaallah, di atas muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi bilang, siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu, sahalallah, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Wa innal malaikata la tada'u ajniha biha li talibil ilmi ridha bima tasna'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya malaikat la tada'u, menurunkan ajniha biha, sayapnya, meletakkan sayapnya, li talibil ilmi ridha bima tasna'u, karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa majelis ilmu itu luar biasa dahsyat, menghadirkan doa malaikat untuk kita, menghadirkan doa malaikat, tidak hanya doa, tidak hanya sekedar, tapi ridhonya gitu. Dan jumlah malaikat kan sangat banyak, kan? Kita duduk di sini, insyaallah mudah-mudahan ya mendapatkan keutamaan yang banyak. Amin ya rabbal. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin kita hari ini bahas tentang hari akhir ini ya. Saya selalu mutar tema saya itu 3 cuma Pak, Marifatullah, Marifatul Rasul, Arisalah, dan hari akhir itu ya. Hari ini kita, bulan lalu kita cerita Rasul Arisalah, hari ini kita cerita tentang hari akhir. Tepatnya kita bahas surat Al-Qiyamah. Insyaallah. Semangat nih kayaknya. Wah, bukan semangat, lemes. Bismillah. Oh iya. Oh iya. Bapak Ibu sekalian, kita mentadaburi surat Al-Qiyamah ya. Surat Al-Qiyamah ini surat Makkiyah. Maksud surat Makkiyah, turunnya di sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah ya. Maka dia diberi nama Makkiyah. Dia kalau lihat urut, jadi
biodatanya dulu ya. Ini satu surat Makkiyah. Yang kedua kalau dalam Al-Quran dia urutan yang ke-75 ya. Kalau berdasarkan tartibul mushaf urutannya, kalau dalam mushaf dia urutan ke-75 ya. Tapi kalau berdasarkan turunnya surat ini ke-31 ya. Jadi kalau berdasarkan urutan turunnya ini surat ke-31. Jadi surat ke-30 itu adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Nanti surat ke-31-nya ini. Nah, surat ke-32-nya Al-Humazah. Ya. Itu kalau berdasarkan urutan turunnya. Surat ini 40. Kalau di dalam catatan itu dikatakan surat ini 40 ayat, 177 kata dan 562 huruf. Ya, insyaallah. Baik, sama seperti surat-surat Makkiyah, tema dalam. Jadi tipe surat Makkiyah itu dia cerita 3 hal. Satu, akidah, dalam hal ini ma'rifatullah. Yang kedua cerita ar-risalah, ma'rifatul rasul, dan yang ketiga tentang hari akhir ya. Dan yang menarik kalau kita cerita tentang hari akhir ini, namanya banyak sekali dalam Al-Quran. Nama lainnya, aliasnya banyak betul ya. Ibnu Katsir ketika cerita tentang hari akhir, beliau menuliskan ada 80 nama yang disebut dalam Al-Quran tentang kiamat ini ya. Jadi hari akhirat itu ketika cerita hari akhir, dalam Al-Quran kata Ibnu Katsir dia punya 80 nama ya. Dalam kaidah itu dikatakan kasratul asma tadullu ala syarfil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan betapa besarnya keagungan yang punya nama itu. Al-Fatihah dia punya nama sampai 23. Kenapa? Karena dia umul kitab, karena memang dia membahas banyak hal, kandungannya luar biasa. Al-Muluk dia punya nama hanya 2, hanya 3. Satu Al-Muluk, yang kedua Al-Mani'ah, sang pencegah, yang ketiga Al-Munjiyah, sang penyelamat. Cuma 3 Al-Muluk, tapi kalau Al-Fatihah sampai 23. Jadi kaidah di dalam agama kita itu kasratul asma, semakin banyak namanya maka itu menggambarkan keagungan yang punya nama. Nah, akhirat, hari akhir ini disebut dalam Al-Quran itu namanya sampai 80 ya, sampai 80 nama dengan macam-macam, dan setiap nama itu punya karakter sendiri-sendiri gitu. Ya, punya karakter sendiri-sendiri. Kita pernah bahas Al-Qari'ah gitu ya. Qari'ah itu kan hentakan yang sangat kuat yang menimbulkan bunyi, sehingga bunyi yang keras sekali sehingga menimbulkan efek kejut dan ketakutan. Itu kan Al-Qari'ah ya. Ini kalau triplek digedor kuat-kuat, kita lagi tidur malam-malam pasti yang dengarnya juga takut gitu. Zalzalah yang dekat-dekat ya. Zalzalah guncangan yang sangat kuat, zilzal, guncangan kuat sekali, hentak hancur semua, berhenti sebentar lalu guncang lagi, zilzal seperti namanya kata Imam Asy-Syinkiti. Nah, hari ini kita kita lihat Al-Qiyamah ya, kita lihat Al-Qiyamah. Nama Al-Qiyamah ini ditulis dalam Al-Quran 70 kali ya. Kata Al-Qiyamah dalam Al-Quran itu ada 70 kali. Dan kita dari kecil sudah sering betul dengar kata kiamat gitu ya. Ya Bu, apa arti kiamat? Nah,
Qiyam itu apa arti kiamat, Pak? Qiyam itu berdiri. Ya, jadi kiamat itu dari kata ini kiamat ditambah huruf ta nih. Ini kita memahami dari nama aja kita tahu kayak apa sebuah gambaran peristiwanya. Ya, Pak ya. Jadi nama kiamah ini sama kum iqamatis shalah gitu ya. Kiamah. Qiyam. Makanya sholat malam-malam, sholat malam itu namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu berdiri di waktu malam. Jadi yang diperhatikan Allah itu berdiri, lama berdirinya. Maka kalau sholat malam itu nyunahnya berdirinya lama. Cuman caranya Kayak panjang. baca pendek bisa juga, Pak, tapi diulang-ulang atau lambat-lambat bacanya gitu. Karena Nabi SAW dikatakan salat malam itu qiyamul lail sampai bengkak. Ya karena lama. Itu qiyamul lail. Jadi kata qiyamah itu dari kata berdiri ditambah huruf ta marbutah. Ta ini namanya sighah mubalaghah, ya. Huruf yang menunjukkan kebersangatan. Huruf yang menunjukkan sesuatu yang tidak pernah sesuatu yang bersangatan sekali, sederhananya gitu, ekstrim. Ya. Jadi kalau kita artikan kiamat itu adalah kalau ini berdiri kan ya, Pak. Kalau ini berdiri, kalau ini bersangatan. Maksud bersangatan itu apa sih? Udah pakai bahasa bersangatan aja, Pak. Bersangatan. Nih. Kenapa dibilang bersangatan berdirinya? Peristiwa ini nanti terjadinya di padang mahsyar, Pak. Kalau gambaran disebut kiamat berarti yang diingat itu padang mahsyar. Kalau disebut Al-Qari'ah berarti peristiwa ketika malaikat meniupkan sangkakala itu. Guncangannya sangat menakutkan. Kalau disebut kan ada dalam surat An-Nazi'at itu idza ja'atit tammatul kubra, atau dalam surat Abasa itu sakhah, bunyi yang sangat, teriakan yang sangat kuat. Ya. Nah, kiamah ini nanti hubungannya dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kan ya bumi yang baru, yang tidak ada gunung, tidak ada lembah, datar semua. Ya, dalam hadis dia disebutkan warnanya seperti apa? Warna putih, datar saja gitu ya. Dan setiap orang nanti waktu berbangkit akan dimulai dari sana kan. Ya menunggu dipanggil namanya untuk dihisab satu-satu. Ya, setiap kita itu akan menunggu di padang mahsyar ini untuk dipanggil nama kita satu-satu, diperlihatkan catatan amal baik, amal buruk kita. Dalam hadis dikatakan, ya, ada beberapa hadis. Ada yang mengatakan berapa lama kita berdiri di padang mahsyar itu, Pak? Dalam hadis berapa lama? Berapa lama, Pak Edi? 40 tahun. 70 tahun. Yang muda-muda coba googling berdiri di padang mahsyar selama kan. Saya mau di Google. Ya. Beda-beda, ada beberapa versi, ya. Ada yang mengatakan lamanya berdiri itu 70 tahun, tapi itu nanti ditambah lagi proses, mengikuti waktu prosesnya, ya. Ada yang mengatakan 500 tahun. Ini lama tegaknya. Ya, ada yang mengatakan lebih dari itu sampai 5.000 tahun. Ya. Sekarang coba bayangkan satu hari di akhirat itu. Ini kalau kita pakai angka 70 beda. Ini pakai angka yang paling rendah lah dari sekian banyak beberapa hadis yang menerangkan ini ya. Kalau kita pakai angka 70 ya, 70 tahun akhirat maksudnya ini, bukan 70 tahun dunia. Karena 1 tahun akhirat sama dengan 1000 tahun dunia.
1 tahun kita di akhirat itu ya sama dengan 1000 tahun dunia. Satu detik di akhirat ini sudah ada yang menghitung, kita tinggal nyebut ulang, dapat bocoran. 1 detik di akhirat itu sama dengan 46 hari dunia. Jadi kalau kita ngantri nunggu dipanggil namanya, ya kita ambil pakai yang ini saja, karena ada yang bilang 70, ada yang bilang 500, ada yang bilang 5000. Kita ambil yang paling rendah saja, ya. Kalau kita kali 1000 kali dunia, berarti 70.000 tahun dunia gitu kita berdiri. Jadi jangan pernah berpikir nanti di padang mahsyar capek ah, duduk gitu. Ya, capek ah, selonjor dulu. Di sini kan enak, kesemutan bisa selonjor, pegel bisa duduk. Atau capek duduk, capek berdiri, baring ah gitu. Jangan pernah berpikir nanti di sana bisa berbaring. Jangankan berbaring, duduk aja nggak bisa, selonjor aja nggak bisa. Berdiri. Ya, itu makna kiamah. Jadi hari di mana kita berdiri yang tidak pernah kita akan berdiri selama itu, tidak akan pernah terjadi peristiwa itu di dunia gitu. Ini maksud sehingga mubalagha ruktaknya ini gitu. Ya. Jadi kalau sekarang berdiri baru sebentar udah pegel-pegel, udah capek pengen duduk gitu. Harus latihan kita. Kalau sholat berdiri baru sebentar. Tidak Bang Boji. Abang sambil mati kita tuh kan sholat lama-lama ya. Ya, jadi ini makna, ini arti katanya ya, arti maknanya, nama. Jadi al-qiyamah itu hari di mana kita akan berdiri, yang berdirinya bersangatan, yang tidak pernah kita berdiri selama itu. Tidak, di dunia ini tidak akan pernah terjadi kita berdiri selama itu, tidak bisa istirahat, tidak bisa duduk, tidak bisa selonjor, tidak apalagi rebahan. Tidak akan terjadi itu. Semua akan berdiri. Ya. Dan ini dari namanya saja tadi ya, itu baru nama kiamat kan. Al-Qari'ah. Maaf kita ulang sebentar ya. Jadi nama itu menggambarkan masing-masing suasana gitu. Jadi kalau kita sampai kemudian pelajari 80 nama itu, ada satu buku judulnya Ensiklopedia Hari Kiamat. Dia jelaskan itu mulai dari 23 nama sampai 80 nama, semua yang ada di dalam Al-Quran terkait nama-nama hari akhir itu. Ya. Dan setiap nama punya karakter menjelaskan keadaannya masing-masing gitu. Ya. Kalau kita ulang misalnya Al-Qari'ah itu ya, maaf kita ulang ya, Al-Qari'ah ini. Namanya Al-Qari'ah ya, surah sebelum ini. Jadi wahyu yang ke-30 ini Al-Qari'ah. Sudah itu 31 baru ini ya, Al-Qiyamah. Dari Al-Qari'ah ini saja kata qara'a ini kan apa? Hentakan yang sangat kuat yang mengejutkan dan menimbulkan efek takut yang luar biasa. Maksudnya begini Bu, Ibu lagi duduk malam-malam apa di rumah dewe-dewean, hari hujan, suami belum balik. Contoh lah ini lah. Tiba-tiba ada orang ngetok pintu, nokok jendela, kok tidak gitu jam 1 malam gitu. Kira-kira apa yang Ibu rasakan? Ya paling enggak yang pertama sekali pasti terkejut gitu kan. Dia langsung menimbulkan efek takut. Ya. Nah, itulah Al-Qari'ah. Kalau kata guru saya itu Qari'ah itu kalau ada kelereng dimasukkan ke dalam kaleng kerupuk yang zaman dulu. Zaman dulu kaleng kerupuk itu kan ya diguncang-guncang sehingga menimbulkan bunyi yang sangat kuat itu Al-Qari'ah. Jadi ini karakternya, nama itu menunjukkan karakternya gitu. Kalau ini berdiri lama, kalau ini efek kejut yang sangat menakutkan, nanti al-zalzalah peristiwanya lain lagi itu. Ya, menggambarkan zilzal kalau kata Imam Shinqiti. Zalzalah itu guncangan yang sangat kuat yang berlangsung dalam waktu yang cepat. Jadi sekali guncang, berat, hancur semua.
Diam sejenak, tahu-tahu guncang lagi gitu. Ya. Dan dalam surat Al-Zalzalah itu dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, guncangan dengan sekuat-kuat guncangan. Dari apa sambungannya? Wa akhrajatil ardu zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Jadi yang diguncang itu semua bumi, bukan kalau sekarang kan gempa, misal itu ya. Oh, gempa di Padang kita tidak merasa. Oh, gempa di Garut atau di Cianjur kita nggak merasa. Kenapa hanya sebagian? Tapi kalau zilzal itu seluruh bumi berguncang. Kayak apa dahsyatnya? Kalau sebagian bumi yang diguncangkan saja itu hancur lebur daerah yang guncang itu. Apalagi kalau seluruh bumi gitu. Ya. Nah, maka menurut saya penting kita pelajari nama-nama itu untuk menghadirkan makna suasana kiamat itu seperti apa. Ya. Oke. Baik, ini dari nama surat ini, ya. Jadi mulai dari sekarang belajarlah tegak lama-lama. Iya, tegak dalam salat. Ya, tegak apa ngantar sedekah, jalan ke masjid, apa lagi pokoknya latih supaya apa ada hubungannya apa tidak Ustaz? Paling tidak memberi tenaga ya tak, meringankan dosa ya. Baik, itu dari sisi namanya ya. Jadi dia punya nama ini menunjukkan karakter peristiwa yang ada pada hari itu ya. Al-Qari, Al-Qiyamah. Kebayang Pak, pegelnya kayak apa? Bukan pegelnya maksudnya. Kita tegak sehari baik mungkin belum pernah nyoba ya tak? Entahlah kalau ini sudah pernah. Ya, masih sudah. Tegak sehari begitu. Benar, Pak. Ah, coba-coba lah latihan. Ya Allah. Maka kalau dapat imam bacaannya panjang jangan marah. Iya, anggap baik. Baik-baik. Dapat imam bacaannya panjang ay dan tak lagi aku pindah masjid besok. Ya, insyaallah. Baik. Mari kita masuk ke Mari kita masuk sekarang ke surat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Astagfirullah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Surah ini dimulai dengan dua sumpah ya, dua sumpah. Mari kita lihat ya. La, kalau tulisan saya ada yang salah tolong kasih tahu ya. La uqsimu biyaumil Mari kita lihat. Ayat pertama adalah satu kata, uqsimu satu kata, biyaumil qiyamah ada 4 kata ya. Kalau tengok artinya, la ini artinya tidak. Tidak aku bersumpah dengan hari kiamat. Apa maksud la di sini? Ya. Yang pertama la ini namanya la nafiyah ya. Lamnya ini lam nafiyah, lam yang menolak, lam yang mengingkari, nafi, mengingkari. Maksudnya apa? Jadi ini seolah lam, kalau bahasa yang lain itu lam silah yang menghubungkan pembicara dengan pembicaraan sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang ke-75 ini kan ini ya, ini kan ke-75. 74-nya nanti surat Al-Quran surat 74 surat Al-Mudaththir ya. Nih.
Surat Al-Mudaththir cerita juga tentang kiamat, tentang ketidakpercayaan orang-orang kafir Quraisy terhadap hari kiamat itu, hari berbangkit itu, hari manusia dibangkitkan kembali, yaumul ba'ats itu. Ya. Sampai mereka bilang kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Salah satu ayat dalam surat Al-Mudaththir itu bilang, jangan, kata Allah, sekali-kali jangan begitu. Kenapa kamu tidak takut terhadap hari akhirat, kata Allah. Jangan bersikap seperti itu. Kenapa kamu tidak takut terhadap akhirat? Yang pertama, kata ulama dalam ilmu munasabahnya, ya, bahwa satu lam ini lam nafiyah yang mengingkari ungkapan sebelumnya dan memberi jawaban. Ya. Jadi seolah-olah surat ini sedang bilang tidak, bukan begitu maksudnya, gitu. Ya. Dan pakai lam pengingkaran. Mengapa begitu? Karena Al-Quran sudah turun sekian lama, sudah sampai 30 kali, dan ini yang ke-31, Allah memberitahu, ayo beriman lewat lisan Nabi, berimanlah kamu, gitu. Percayalah kepada hari akhirat, tapi mereka tidak percaya juga. Sehingga kemudian Allah mulai kalimat itu dengan kata, tidak betul itu sikap kamu seperti itu, gitu. Ya, jadi maksudlah di sini tadi la nafiyah, ya, mengingkari. Tidak betul sikap kamu seperti itu. Kamu tidak mengimani hari akhirat, kamu tidak mengimani hari kiamat, itu salah itu. Kamu tidak meyakini hari berbangkit. Jadi dikatakan asbabun nuzul surat ini salah satunya, ada dua tokoh Quraisy yang sengaja betul datang kepada Nabi dan dia menanyakan, ya Muhammad, apakah betul nanti kalau kita sudah mati maka kita akan dibangkitkan? Nabi bilang, iya betul, setiap orang yang sudah mati nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa mengumpulkan lagi tulang-tulang yang sudah berserakan, yang sudah jadi debu, yang sudah jadi tanah, semuanya sudah hancur? Bagaimana mengumpulkan misalnya tulang-tulang orang yang dibakar itu, yang abunya sudah tertiup angin entah kemana, yang abunya dilarung ke lautan entah kemana lagi, gitu. Bagaimana cara mengumpulkannya? Ya, mereka tidak percaya itu, tidak percaya akan adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, tidak percaya. Ya, karena sudah diberitahu berulang-ulang dan tetap juga tidak percaya. Maka Allah, kamu tidak, bukan begitu, kata Allah. Kenapa seperti itu sikap kamu? Ya, sudah berulang-ulang diberitahu tapi tetap juga tidak percaya, gitu. Ya. Dulu, ya, sebelum zaman Nabi Isa, ada yang mengatakan ini sebelum zaman Nabi Isa, surat Ashabul Kahfi, kisah para pemuda Kahfi yang mereka tidur di dalam gua selama 309 tahun Hijriah. Ya. Surat itu turun ternyata peristiwa Ashabul Kahfi itu adalah Allah hadirkan peristiwa pemuda-pemuda yang tidur di gua itu karena saat itu Bani Israel nggak percaya tentang hari berbangkit itu, sehingga kemudian Allah tidurkan pemuda 7 orang ini, baru lagi dibangkitkan 309 tahun kemudian, gitu. Ya, kadang peristiwa itulah Bani Israel sudah dikasih bukti contoh di depan matanya dewek, tapi tidak juga beriman kepada Nabi SAW. Ya, 309 tahun. Kenapa saya ingat 309 tahun? Karena 100 tahun Masehi itu sama dengan 103 tahun Hijriah. Jadi kalau 309 tahun dalam Al-Quran dibilang tahun Hijriah, berarti tahun Masehinya 300 tahun. Ya. Kayak dicocok-cocoki aja, gitu. Baik, jadi la ini namanya la nafiyah, ya. La yang menolak ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang kafir musyrikin Makkah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini, ya. Qasam itu sumpah, ada huruf hamzah alif depannya menunjukkan saya, aku, ya. Aku bersumpah, kata Allah. Tidak begitu. Aku bersumpah, kata Allah. Ya.
Sumpah, kalau Allah bersumpah itu biasanya karena dua hal. Ya, satu, orang yang diajak bicara itu tidak percaya. Maka agar orang yang diajak bicara itu percaya, biasanya kita akan bersumpah gitu, agar orang itu percaya. Ya. Lalu yang kedua, kata sumpah itu biasanya keluar untuk menunjukkan bahwa apa yang diucapkan ini sesuatu yang sangat penting. Ya, sesuatu yang sangat penting. Maka di sini Allah tadi ingin menunjukkan kepada kita tentang sesuatu yang sangat penting ini. Ya, apa itu? Hari kiamat, hari di mana setiap kita, hari kiamat, hari akan berdiri sekian lama itu. Ya. Jadi ayat 1 ini seolah maknanya tidak begitu. Aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan hari kiamat, hari di mana kamu akan berdiri sangat lama. Tidak ada duduknya, tidak ada istirahatnya, tidak ada selanjutnya, apalagi tiduran, apalagi rebahan. Tidak ada. Kamu akan berdiri terus pada hari itu. Ya. Oke. Lalu yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ya. Dan aku bersumpah, ya, nafsu lawwamah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Maaf, ini saya tulis lawwamahnya saja. Begini ya, lawwamah, ya. Jadi nafsu itu ada 3. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, ada nafsul mutmainnah, ya, ada nafsu. Kalau mutmainnah itu dalam surat Al-Fajr kan, ya, nafsul mutmainnah, ya, dalam surat Al-Fajr. Nanti dalam surat Yusuf ada lagi nafsu ammaratun bisu, ya, ammarah bisu. Ini nama nafsu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Nah, yang ini nafsul lawwamah. Oke. Nafsul lawwamah ini ada di antara, sebetulnya posisinya di sini, ada di antara dua ini. Antara nafsul mutmainnah dengan nafsu ammaratun bisu. Ya. Sekarang mari kita lihat sebentar, sebelum masuk kita lihat dulu nafsu ini. Dan ini cerita tentang kita, ya. Ketika Allah la uqsimu bin nafsi, an-nafsu itu artinya jiwa, keinginan-keinginan, dorongan yang ada di dalam hati kita, ya. Dan posisinya artinya kita sedang hidup, karena ketika cerita an-nafs itu artinya roh dan jasad masih menyatu. Okay? Nah, lawwamah ini dari kata lama kalau bahasa Al-Qur'annya itu. Ya. Bukan lama tapi la-nya panjang, lama. Lama ini artinya mencela. Lawwamah, banyak nafsu yang senantiasa mencela kita, mencela. Apa maksud mencela itu? Ini saya tulis dulu biar paham, ya. Maaf, ini saya hapus. Jadi kalau di atas kali ini nafsul mutmainnah, ini saya ulang biar enak kita memahami. Mutmainnah. Di tengah-tengahnya ada nafsul lawwamah. Nanti nafsu yang paling buruk itu nafsu ammaratun bisu. Ini ya. Ini saya buat seperti ini supaya mudah kita memahaminya, membedakannya nanti. Terus kita periksa kita sebetulnya hari-hari kita itu di mana, ya. Lawwamah ini dari kata mencela. Apa maksudnya? Jadi nafsu yang mencela. Maksudnya begini.
Kalau kita berbuat baik, kita mencela diri kita sendiri. Kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, kita juga mencela diri kita sendiri. Kalau berbuat baik, bagaimana kita mencela diri kita? Ya Allah, itu perbuatan baik, kenapa tadi dah aku banyak-banyak ya? Ya Allah, sedekah itu elok nih, yang tadi nolong dia, kenapa tadi aku cuma ngasih 2.000 padahal dia perlu makan? Kita cela diri kita karena kita berbuat baik. Ya, berarti posisi kita itu di lawamah. Ya. Oh, ngapo tadi malam aku sudah terbangun, subuhlah terdengar azan, sebelumnya aku hidupkan alarm. Ngapolah aku matikan? Ngapolah aku tidur lagi gelu sudah hanya? Bangun-bangun sudah siang. Ngapolah gitu. Bodoh nih anakku nih. Itu namanya lawamah. Mencela diri sendiri, ya. Atau sebaliknya, ketika kita berbuat maksiat, kita juga cela diri kita. Itu perbuatan dosa buruk nih, yang kenapa lah aku lakukan? Apa tadi aku melawan sama orang tua? Ngapa tadi aku berkata kasar kepada tetangga? Ngapa lah aku macam itu ya? Apa aku ngambil punya orang? Apa aku makan barang minum yang tidak halal? Apalah, itu berarti orang itu dia kalau seperti itu sikap kita, itu posisinya di lawamah dia. Ya, kalau bahasa anak muda gini tuh STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kalau bahasa orang Jawa tuh apa katanya? Pedas lombok. Apa? Kalau kita tomat. Iya, tobat yo maksiat yo, tobat yo maksiat lagi gitu. Maksudnya apa? Campur baur, kadang baik, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat gitu kan. Salat yo maksiat yo. Itu namanya kita, berarti kalau seperti itu posisi kita di sini. Di lawamah. Ya. Sementara kalau tadi itu keinginan dorongan untuk bermaksiat kita biarkan saja, kita ikuti saja gitu kan, ya, dan kita tidak mendapatkan hukuman sehingga akhirnya jadi tidak apa-apa. Setiap kita bermaksiat karena tidak ada hukuman yang langsung, kan hukumannya ditunda oleh Allah, ya kan? Hukumannya diakhirkan. Takhirul azab. Azab itu hukuman dari Allah itu nanti diakhirkan gitu. Hanya karena biasa bermaksiat, kemudian tidak dapat hukuman, akhirnya biasa baik nih. Lama-lama akhirnya tidak, ya. Fitrah manusia itu kalau setiap berbuat dosa pasti dia gelisah. Ini fitrah kita betul ini. Setiap kita berbuat maksiat, setiap kita melakukan kesalahan, pasti hati ini tidak tenang. Pasti ada rasa gitu ya, gelisah hatinya. Nah, kalau orang yang melakukan maksiat, gelisahnya ini dia sekali gelisah rupanya tidak ada hukuman, tidak ada dia mendapatkan hal-hal yang tidak dia inginkan, biasa saja, lama-lama akhirnya terbiasa dia berbuat maksiat, sehingga sampai pada satu titik dia berbuat maksiat, dia tidak gelisah dan tidak menyesal. Nah, itulah posisi namanya nafsu ammaratun. Dia sudah dikuasai. Amarah ini artinya memerintahkan. Amar, ya, amar, amar ma'ruf nahi munkar. Ammar bisu ini su artinya buruk, jelek, ya. Jadi nafsu yang selalu mendorong kita untuk berbuat yang buruk. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini selalu mengerjakan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dosa, gitu kan? Dan itu selalu memanggil terus, ya. Apa contohnya itu? Lagi maaf kalau pakai obat, pakai apa namanya? Ya sekali coba, pengen terus. Sekali judi online, apa namanya? Game slot itu judi tak? Main itu sekali manggil lagi, ulang lagi, duit habis kapok, ulang lagi gitu kan? Ya, sudah.
itu berarti dia pada posisi nafsu ammaratun bisu. Nafsunya mendorong dia terus untuk berbuat yang buruk, berbuat maksiat. Ya. Nah, nafsu yang paling bagus kalau dia kemudian ya berbuat tadi nih, dia celak diri dia, ini kan posisi lawamah di tengah-tengah nih ya. Ketika dia celak dirinya sendiri, kemudian dia menyesali, dia istighfar, dia perbaiki diri, dan dia tidak ulangi lagi itu, sehingga hatinya menjadi tenang, dan dia terus ya nafsunya mengarahkan dia untuk berbuat baik. Dia senang akan rasa tenang itu hadir di dalam diri dia, ketenangan itu. Itulah namanya nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini kan dari kata itmi'nan, tenang ya. Jadi nafsu yang membuat dia untuk senantiasa melakukan ketaatan sehingga melahirkan ketenangan dalam jiwa dia. Ini tempatnya di mutmainnah, jelas dalam surat Al-Mu'minun itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tempatnya jelas di surga. Kalau ini jelas di neraka. Kalau ini, ini jadi masalah nih. Kira-kira kita di mana sekarang nih posisinya? Ibu ukur dewek lah. Ya ada. Kalau di sudah nafsul mutmainnah, masya Allah, tabarakallah, bahagia betul berarti. Setiap melakukan hal yang salah, gelisah, cepat-cepat istighfar, perbaiki diri, tidak mau lagi melakukannya, dan terus berusaha agar melakukan kebajikan. Berarti mutmainnah, menikmati dia dalam ketenangan, dekat dengan Allah itu. Ya. Tapi kalau amaratun bisu, ya bu, paket gitu. Kapok saya bayar bang. Tapi besok datang lagi paket tuh kan. Lah minjam sana sini tetap tiap hari datang dengan paket kan. Allah. Ya, itu bedanya ya. Bisa dipahami bu? Maksud saya ukur kita posisinya di mana gitu. Ya. Semua kita ya sebagian besar di sini di tengah-tengah. Lalu tergantung masing-masing menyikapi kemaksiatan. Ya. Kalau dia mengikuti tadi perintah untuk berbuat buruk dan dia ikuti terus, ya sudah, berarti dia amaratun bisu nafsunya, dan tempatnya berarti jelas di neraka. Ya. Maka kalau kita adanya di sini nih lawamah, maka kuncinya tadi agar kita bisa naik ke mutmainnah, bukannya malah turun. Ya. Dari lawamah turun ke amaratun bisu itu ketika kita berbuat dosa kita tak laibai. Ketika kita berbuat dosa tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi penyesalan, tidak baca istighfar, tidak bertobat. Itu maka dia akan terdorong nanti terjerumus, dia masuk dalam nafsu ammaratun bisu ini. Tapi kalau dia berbuat maksiat, ya, atau dia kemudian berbuat baik, menyesal, yang apa dah banyak aku berbuat baik gitu ya. Besoknya dia perbanyak dan terus dia jaga banyaknya berbuat baik itu, maka naik dia jadi nafsu mutmainnah. Perbanyak terus kebaikan, banyaki perbuatan baik. Oke. Ini maksud dari nafsu al-lawwamah ini tadi ya. Nah, Allah bersumpah demi nafsu ini ya, nafsu lawwamah ini, bahwa kalau pertama aku bersumpah dengan hari akhir di mana setiap orang akan dibangkitkan. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang nafsu kita, dorongan-dorongan yang ada di dalam jiwa kita ini ya. Dan ini juga pesan sebetulnya dari ayat ini, kita diberitahu untuk coba positioningkan diri sendiri gitu. Kamu ada di pada titik yang mana gitu ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah, wanya panjang ya. Pengulangan sumpah pada ayat 2 ini ya sebagai penguat dari sumpah yang pertama. Jadi
Kalau ada tikrar, repetisi, itu menunjukkan tadi ya, penguatan. Allah bersumpah, ya la uqsimu binafsil lawwamah. Allah bersumpah demi jiwa kita ini yang amat menyesali dirinya sendiri terhadap, di sini dikatakan sikap dan tingkah lakunya di masa lalu yang tidak sempat diisi dengan perbuatan baik. Atau dia menyesali diri kenapa berbuat maksiat tapi dia nggak sanggup menghentikannya. Ini kadang HP kita ini jadi sumber juga nih kan ya. Kalau nggak sanggup kita menghindari kemaksiatan, kalau udah memanggil-manggil lewat HP ini, nggak bisa kita menolaknya, itu lawamah juga. Baik, kita masuk ke ayat yang ketiga. Ayahsabul insan allan najma'a idhamah. Ayahsabu, mengira, ya. Ayahsabu itu kata tanya, apakah kamu mengira, gitu ya. Ayahsabul insan, apakah manusia mengira? Dan ingat, insan pakai alif lam itu berarti menunjukkan setiap manusia. Artinya apa? Manusia siapapun saja pada dasarnya kalau dia tidak mendapatkan penjelasan, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, semuanya akan mengira seperti ini. Ayahsabul insan allan najma'a idhamah. Ya. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang? Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjawab tadi tuh. Ya, pernyataan dari dua tokoh Quraisy yang mengatakan kepada Nabi, diperlihatkan pun sekalipun ditengokkan bagaimana tulang itu dikumpulkan lagi, aku tetap tidak percaya, kata orang Quraisy itu. Kenapa? Karena memang dia dasarnya tidak masuk akal bagi mereka gitu ya. Akalnya tidak terjangkau. Kita pun tidak terjangkau oleh akal kita kalau nggak ada petunjuk agama. Ya, gimana ceritanya itu? Ya kan? Tulang-tulang yang sudah hancur berserakan dikumpulkan lagi jadi manusia lagi. Walaupun hadis memberitahu tidak semua tulang hancur, tersisa satu tulangan ya, yaitu tulang duduk kita ini, tulang ekor, tulang belakang, tulang ekornya. Nanti manusia akan dibangkit. Di mana posisi tulang ekor itu, maka setiap kita nanti akan dibangkitkan dari situ. Ya. Apakah manusia mengira bahwa tulangnya yang sudah hancur di dalam tubuh itu, yang sudah berserakan, yang sudah berpisah-pisah kemana-mana itu tidak bisa lagi dikumpulkan, tidak bisa Allah mengumpulkannya? Ya, ini maksud ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Ya. Ayat ini sebetulnya ya dia pertanyaan, tetapi dia mengandung makna agar kita memikirkan persoalan kematian. Ya. Ini ayat 3-nya. Nah, yang menarik, mari kita lihat ayat 4 ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan begitu. Qadirina dari kata qadir ya. Kami sanggup, menguasai, mampu. Kalau qadirina selalu mampu gitu ya. Ala an nusawwiya banana. Jadi bala itu artinya bukan begitu, bukan demikian katanya. Lalu qadirina itu tadi ya. Di sini dikatakan qadirina itu kata benda. Kalau kata benda berarti permanen. Maksudnya Allah itu akan selalu mampu mengatur ya. Ala an nusawwiya banana. Banana itu ujung jari. Ada dua tafsiran tentang banana ini. Jadi ini kan setiap jari kita ada tulang-tulang yang ada di ujung jari ini. Jadi kata Allah pun jangankan manusia gitu, bahkan yang kecil sekalipun Allah bisa susun kembali banana itu. Lalu yang kedua, bukan hanya tulangnya yang disusun,
Yang kedua, banana itu diartikan dikembalikan sampai ke sidik jarinya. Setiap manusia kan sidik jarinya beda-beda. Ada 7 miliar manusia, berarti 7 miliar pula polanya. Tidak ada satupun yang sama. Dan ketika kita dibangkitkan, semua dibangkitkan dengan sidik jarinya, pinjetnya sesuai dengan bentukan awalnya. Jadi Allah ingin memberitahu sampai hal yang paling kecil, paling rumit sekalipun, Allah bisa nusawwiya. Ya, nusawwiya itu dari kata menyempurnakan. Ya, di sini dikatakan nusawwiya banana, artinya manusia itu jangan seperti itu. Allah itu kuasa, mampu menyusun kembali satu jari jemarinya musawiyah dengan sempurna sampai kepada banana. Banana itu maknanya dua tadi ya, tulang-tulang kecil pada ujung jari atau sampai kepada sidik jarinya. Ayat 3 dan 4 ini dikatakan karena dua orang namanya Adi bin Abi Rabi'ah sama Akhnas bin Suraid. Ini dua tokoh yang saya katakan tadi, dia nggak percaya kalau Allah sanggup mengumpulkan tulang-tulang. Allah malah jawab, jangankan tulang-tulang, sidik jari pun Allah kembalikan nanti pada yaumul ba'ats itu, hari berbangkit itu, ya. Jadi untuk menghilangkan keraguan pada kaum muslimin yang hidup saat itu, Allah pakai kata qadirinya, dia berkuasa dan itu permanen, mampu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan sebagaimana Allah mampu mengembalikan tulang itu, berarti membangkitkan manusia pada posisi lengkap pun manusia, maaf, Allah akan sanggup. Ya. Jadi Allah sudah bersumpah tadi itu ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah ayasabul insanu allan najma'a idhamah. Bala, bukan begitu. Qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah kamu mengira Allah nggak bisa nanti mengumpulkan tulang-tulang? Jangankan itu, kata Allah. Ya. Jangankan cuma tulang katanya. Sampai yang kecil, sampai ke sidik jari Allah kembalikannya. Masya Allah. Jadi ini fenomena tentang hari berbangkit, Yaumul Ba'ats, dan setiap kita itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan tempat di mana kita dikubur. Ya. Kalau kita dikubur di Mekah, di Madinah, itu berarti bangkitnya dari sana. Saya kepengen betul Pak kubur di sini. Di tanah suci ya Pak ya. Selamat. Jadi manusia yang sadar adanya kiamat, manusia yang sadar adanya kematian, namun terus berbuat maksiat dan tidak menambah amal kebajikan, inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sadar hari kiamat ada, kita sadar bahwa kita akan mati, tapi kita terus berbuat maksiat. Ndak kita tambah amal kebajikan. Nah, orang inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Ya. Kemudian ayat ini disambung yas'alu. Maaf sebentar, ayat 5 dulu ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Di sini dikatakan bal, tetapi yuridu, ingin, al insan, setiap manusia, liyafjura, berbuat dosa, berbuat maksiat di depannya. Apa maksudnya? Bal, tetapi walaupun sudah diingatkan tentang kiamat, walaupun sudah diingatkan tentang kematian, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang namanya manusia di sini dikatakan ya, terus saja dia ingin berbuat maksiat. Yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus. Ya. Jadi yuridu ini dikatakan ingin. Tapi dia yurid itu menunjukkan keinginan yang terus menerus. Dan al-insan ya, semua manusia.
Setiap kita punya keinginan itu. Ya, keinginan yang terus menerus. Al-insan berarti semua manusia. Liyafjura itu asal katanya fajar, memecah. Fajar itu kan cahaya yang memecah kegelapan. Maksudnya di sini apa? Melanggar, ya. Artinya berbuat dosa. Setiap manusia cenderung kepada yang batil. Jadi liyafjura itu manusia suka menyimpang, ingin hidup bebas tanpa aturan, pokoknya suka-suka apa yang mau dia kerjakan maka dia kerjakan gitu. Ini yang dimaksud liyafjura, ya, yuridul insanu liyafjura. Kalau amamah di situ maksudnya dia di sini dikatakan punya empat makna. Amamah itu manusia itu terus ingin berbuat maksiat. Amamah, kalau arti kata amamah itu di depan, maksudnya dia ke depan, intinya dia ingin berbuat maksiat terus selanjutnya gitu ya. Atau ya besok orang berbuat maksiat, besok dia kerjakan lagi, besok dia kerjakan lagi gitu. Kata liyafjuru amamah ini, ya, dari ayat 5, liyafjuru amamah bermakna juga orang yang dalam pikirannya gitu ya, dalam pikirannya cuma dunia aja. Cerita besok itu dalam pikirannya cuma dunia saja. Besok makan apa ya? Besok ada kerjaan nggak ya? Besok dapat duit nggak ya? Besok pokoknya dunia apa yang diurusnya. Nah itu liyafjura amamah. Makna yang ketiga dari kata liyafjura amamah. Liyafjura amamah juga bermakna tadi taubatnya soktar apa? Besok bela kaget be, gek lu gitu. Ketika berbuat maksiat, gek lu nanti ajalah masih sehat ini. Kaget lu masih ada urusan gitu. Gek lu malam aja, malam bela gitu. Besok bela, minggu depan bela, atau nunggu puasa, nunggu Ramadan gitu. Itu liyafjura amamah. Ya. Nah, manusia dikatakan yuridul insan liyafjura amamah. Itu kecenderungan kita betul untuk selalu mendahulukan dosa dan mengakhirkan taubat, ya. Ayat 6, maaf kita sambung. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Yas'alu itu terus bertanya, kamu terus bertanya, ayyana, kapan yaumul qiyamah, kapan hari kiamat itu. Ini ingin menggambarkan tentang orang-orang yang ragu gitu. Allah kan sudah tegaskan hari kiamat itu pasti terjadi gitu. Tapi karena dia ragu, dia mana buktinya gitu. Mana buktinya? Kapan? Yang kedua katanya, ini ungkapan ini menggambarkan orang yang pengen hidup terus di dunia. Ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu, ya. Jadi ini menggambarkan sikap keras kepala orang-orang yang tadi dikuasai oleh nafsu. Ya, dia nafsu lawamah, tapi kemudian dia menjurus ke amaratun bisu. Dia mengingkari hari kebangkitan sehingga tidak merasa perlu memikirkan segala akibat dari kejahatannya yang dia lakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, satu hal yang diingatkan kepada kita bahwa bagaimana cara menghentikan kita dari berbuat maksiat, bagaimana cara agar kita berhenti dari berbuat dosa, adalah dengan mengingat kiamat, dengan mengingat kematian. Kalau kita merasa sulit sekali, kenapa ini tidak sudah keinginan berbuat dosa ini, maka dari ayat 1 sampai ayat 6 ini diingatkan bahwa caranya adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Ya, aksiru, perbanyaklah kamu zikrul maut, mengingat kematian, karena dialah yang akan menghancurkan kelezatan hidup di dunia ini. Ya, mari kita perhatikan sekarang. Kita keluar sebentar ya.
Saya mau ajak kita sebentar saja mengingat kematian, dan Allah suruh kita untuk mengingat kematian. Ya. Saya sedang mentadaburi surat Al-Mulk ya. Ya, mentadaburi surat Al-Mulk kan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini surat yang dianjurkan agar kita baca setiap malam, dan Nabi sangat ingin agar kita memang betul-betul baca surat ini. Ya. Nabi itu pakai kata lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Nabi pengen sekali agar setiap umatnya itu betul-betul menghadirkan surat Al-Mulk ini dalam hatinya. Lawaditu dari kata wadu itu rasa cinta yang konkretkan, rasa cinta yang diaktualisasikan dalam perbuatan. Jadi mawaddah, kalau ada orang dalam keluarga sakinah dan mawaddah, maksud mawaddah itu rasa cinta yang dibuktikan dengan perbuatan. Ya, coba lihat kenapa kita disuruh untuk mengingat kematian itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya baru terpikir ketika membaca surat ini, dapat penjelasan ketika belajar surat ini. Kenapa Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata? Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah sebut mati dulu baru hidup? Sementara kita kalau cerita hidup dan mati, selalu yang kita sebut hidup dulu baru mati. Tapi kenapa Allah di ayat ini sebut mati dulu baru hidup? Ternyata Allah sedang memberitahu kita bahwa kesadaran yang besar itu sesungguhnya adalah kesadaran bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesadaran akan kematian. Kenapa Allah sebut al-mautu dulu tadi? Bukan al-hayata, bukan al-hayata. Kan begini ya. Kenapa dalam surat ini Allah sebut mati dulu baru hidup? Salah satu pesannya itu bahwa ketika seseorang mengingat kebaikan, mengingat kematian, maka dia akan terdorong untuk melakukan kebaikan yang sangat besar yang Allah sebut dalam surat dalam ayat satunya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Jadi mengingat kematian ini akan menghantarkan kita kepada tadi, ya, membangun semangat lagi untuk beribadah. Karena orang yang mengingat kematian itu maka kehidupannya akan berkualitas ya. Ibu dikasih tahu besok ibu akan mati, Bu. Besok ibu mati jam 12 siang. Kira-kira apa yang ibu kerjakan dari sekarang sampai besok? Apa tidur di doa? Apa tetap main HP? Tidak tidur nian ya tak? Banyak-banyak taubat, sholat, baca Quran, ya kan? Batal wudu langsung wudu. Pokoknya saya kepengen dicabut nyawa dalam keadaan suci. Jadi orang yang mengingat kematian itu maka dia akan bersungguh-sungguh dalam berbuat, dalam beramal. Amalnya itu akan berkualitas, amalnya itu akan betul-betul bermakna, kata ulama tafsir. Ya, makanya Allah sebut dia dengan maut dulu baru hidup dalam surat Al-Mulk ini. Dan manusia, maaf melenceng dikit ya, manusia ini kan 2 kali hidup, 2 kali. Ya dah, nih kita dari sebelum kita dilahirkan, sebelum kita dikandung oleh ibu kita kan dalam posisi mati ya. Mati itu posisi di mana jasad terpisah dengan ruh. Baru sudah 4 bulan dimasukkan, ditiup kita ke dalam perut ibu, maka mulailah kita hayata, hidup. Sudah itu
Allah cabut nyawa kita, mati lagi kita. Ya enggak? Oh, sudah itu ditiup sangkakala yang kedua, barulah kita hidup. Hayawan. Kalau hidup di dunia namanya hayata, kalau hidup di akhirat namanya hayawan. Hayawan ini artinya kehidupan yang sempurna. Artinya kalau mau mencari kesempurnaan dalam kehidupan di sini sekarang di dunia tidak akan dapat, karena kesempurnaan itu kehidupan hanya ada di sini, di akhirat. Kenapa disebut hayata? Karena kehidupan ini ringkas, sederhana, singkat, terbatas. Ya, kehidupan yang terbatas. Kalau ini hayawan, kehidupan yang sempurna. Makanya tempat hidupnya namanya dunia. Nih, dulu saya jelas. Dunia itu dari kata dana, adna, pendek. Makanya tadi mentorkan tidak terasa tahu-tahu waktu itu seperti itu ungkapan tahu-tahu udah maghrib baik, tahu-tahu sudah hari Jumat baik, tahu-tahu sudah nak puasa lagi, tahu-tahu sudah tahu-tahu gitu. Ya itulah hakikat dari dunia, dana, adna, pendek, singkat, dan dia terbatas. Jangan cari kepuasan, jangan cari kesempurnaan di sini. Kalau mencari kesempurnaan di akhirat, maka jangan tuntut juga, kata. Jangan juga menuntut kesempurnaan dari sesama manusia di dunia ini, karena tidak pernah akan dapat. Kesempurnaan itu hanya ada di akhirat nanti, di surga. Nah, ya. Jadi balik ke ayat 1 sampai ayat 6 ini. Tadi ya, Allah mencela orang-orang yang tidak mengimani hari kiamat dan tidak mengimani hari berbangkit. Ketahuilah setiap kita itu pasti akan dibangkitkan. Ya, walaupun sudah hancur tulang belulang ini, tetap bisa Allah bangkitkan. Ya, dan Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran beberapa kali. Ya, mari kita sambung sebentar. Nah, berikutnya yasalu ayyana yaumul qiyamah. Jadi ayat ini menggambarkan ungkapan orang yang ngeyel. Apa ngeyel itu? Keras kepala. Sudah diingatkan berulang-ulang, sudah turun wahyu berkali-kali sampai ke 31 nih masih juga tidak beriman kepada Allah gitu. Nunggu apa lagi gitu. Ya, sampai diingatkan tentang peristiwa yang sangat dahsyat pun tidak juga kemudian tergugah ya hatinya gitu. Nah, nunggu apa lagi nih? Ya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ini menggambarkan keyakinan bahwa orang ini semakin kuat keyakinannya bahwa kiamat itu tidak ada. Nah, ayat berikutnya menggambarkan tentang tanda hari kiamat nanti. Mari kita lihat ayat 7 faidza bariqal basar, maka apabila mata terbelalak. Maksud terbelalak di sini pernah nengok, mungkin kita kecil-kecil dulu pernah nengok ya. Ada orang yang meninggal dalam posisi ketakutan. Kalau orang meninggal dalam posisi ketakutan, matanya seperti apa? Iya. Jelek. Kalau bahasa apa? Belok. Iya, jelek matanya. Jadi faida bariqal basar, maka apabila mata terbelalak. Bariqa itu dari kata barqul, buruk, kilat. Ya, maksudnya dia ada dua. Satu terbelalak dalam artian tidak bisa mengedip gitu. Karena melihat peristiwa hari kiamat itu yang sangat menakutkan gitu. Yang kedua, bariqa di sini artinya kehilangan cahaya. Maksudnya itu mata kita ini sudah apa? Di sini dikatakan ya karena kena kilatan itu mata terbelalak, tidak berkedip, menunjukkan rasa gentar dan
takut yang bersangatan. Jadi ayat ini memulai, Allah mulai ini bahwa tanda datangnya hari kiamat itu yang pertama faidza bariqal basar, karena memang kita nanti akan sangat terkejut sekali melihat peristiwa hari kiamat itu, ya, sampai tidak berkedip karena tidak terbayang sama sekali oleh kita dahsyatnya peristiwa ini, ya. Wa khasafal qamar, tanda keduanya, dan apabila bulan khasafa hilang, jadi nanti cahaya bulan itu akan hilang, tanda kedua dari hari kiamat. Maksud hilang cahaya bulan itu berarti mataharinya juga tidak ada, ya. Kalau bulan biasanya khosafa, kalau gerhana khosafa itu, ya. Kalau bulan kan khosafa, kalau matahari pakai kaf, khusuf, ya. Salat khusuf dengan salat, ya, khusuf. Wa khasafal qamar, dan pelan-pelan cahaya bulan itu hilang. Mengapa hilang? Karena cahaya matahari hilang. Jadi khasafa itu gerhana, menenggelamkan, ya. Itu tanda kedua. Tanda ketiganya nanti wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan pada hari kiamat itu nanti akan wa jumi'a, akan dikumpulkan. Bagaimana kita tidak terbelalak? Kita seumur-umur tidak pernah melihat matahari dan bulan ada pada satu tempat, gitu. Yang kita tahu selama ini matahari dan bulan selalu berkejaran. Kalau matahari di timur, bulan di barat. Sebaliknya, bulan di timur, maka matahari sudah ada di barat, gitu. Tidak pernah ketemu karena itu mustahil, jaraknya sangat jauh, gitu. Tiba-tiba wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari itu saling bertemu, artinya dia terbit dan terbenam pada tempat yang sama, dan ini tidak pernah terjadi, dan ini tanda kalau kiamat besar. Ayat yang ke-10-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulul insan, berkata manusia, berkata terus-terusan, yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Mafar itu tempat berlindung, ya. Yaqulu itu berkata, berteriak yang terus-menerus. Jadi hari itu nanti manusia saling teriak-teriakan itu, ainal mafar, ainal mafar. Di mana kita akan, di mana tempat bersembunyi, di mana tempat berlari. Karena orang kan ketika ada kejadian sangat besar, dia berpikir apakah berlindung dalam lubang, apakah berlindung di balik gunung, di lembah, atau seperti apa. Semua mencari-cari mafar itu, tempat berlindung, tempat melarikan diri. Tapi karena nggak ketemu, maka mereka ngomong ainal mafar, terus-terusan ngomong, ya kulu gitu. Kemana ini, kemana gitu, ya. Allahu Akbar. Kalla la wazar, tidak ada tempat berlindung hari itu, ila rabbika yauma idzinil mustaqar, hanya kepada Allah lah hari itu kita akan kembali. Bapak Ibu sekalian, aku qauli hadza, demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama bahwa jadi ayat 1 sampai sebetulnya sampai ayat 6, ya, ini bercerita tentang peristiwa hari kiamat dan juga perilaku kita, ya. Yang ingin sekali lagi kami garis bawahi adalah tadi, ya, bahwa kiamat itu peristiwa yang sangat menakutkan. Yang kedua, setiap kita pasti akan dibangkitkan. Setiap kita pasti akan dibangkitkan. Maka perhatikanlah posisi kita, posisi jiwa kita itu ada di mana hari ini, ya. Dengan memahami apa posisi tadi, dengan memahami definisi mutmainnah, lawamah, ammaratun bis-su', maka jadikanlah itu. Jangan lagi ragu-ragu, semuanya sudah jelas gitu. Kita ini apa, nafsu kita ini yang mana gitu. Apakah kita tetap di lawamah yang tobat iyo, berbuat maksiat iyo gitu kan, sholat terus, maksiat jalan juga gitu kan, apa tobat sambil itu kan, waktu kepedesan berhenti, besok
makan lagi gitu kan. Kalau kita tetap seperti itu, dan memang sebagian kita akan seperti itu, semua kita mungkin, ya, maka caranya saja, kita mau kejar mutmainnah atau mau ikut terjerumus dalam amaratun bisu. Kalau mutmainnah tempatnya di surga, amaratun bisu tempatnya di neraka. Kalau kita pengen mutmainnah, maka ketika gelisah hati ini berhenti langsung, istighfar, taubat, lakukan kebajikan, ikuti keburukan itu dengan hasanah, dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita biarkan dosa, kita talai, kita merasa aman, kita tidak merasa berganggu, maka lama-lama hati kita itu akan dikuasai oleh ammaratun bisu yang selalu menyuruh untuk berbuat buruk. Nauzubillah min dzalik. Dan penutup, bahwa ketahuilah bahwa mengingat kematian itulah sebagai bentuk tanda agar kita bisa mengembalikan, terus menjaga keimanan kita. Baik, mohon maaf sementara demikian dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.